Anda kembali di iNewsroom. Hingga sore ini petugas gabungan mengevakuasi 9 jenazah dari longsoran di Kampung Ciberem, Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi dihentikan karena hujan deras mengakibatkan medan bertambah berat. 9 jenazah korban longsor akibat gempa di Kampung Ciberem, Cijedil berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi oleh petugas gabungan. Dari 9 jenazah yang berhasil dievakuasi, 6 orang berjenis kelamin wanita, 2 orang pria, dan 1 anak-anak. Posisi jenazah ditemukan di tepi sungai dengan jarak 50 meter lebih dari jalan utama Cianjur, Bogor. Proses evakuasi oleh petugas cukup berat karena harus melewati medan terjal. Selain itu, petugas juga terancam longsor susulan karena kondisi tanah yang labil. Yaitu dari tarikan para relawan yang berada di atas dengan menggunakan tali dan didorong oleh relawan. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi evakuasi, kami terhubung dengan rekan Mujib Prayitno di Desa Ciberem, Cianjur, Jawa Barat. Selamat petang, Mujib. Evakuasi dihentikan. Bagaimana kondisi di lapangan dan seperti apa tadi proses evakuasi yang dilakukan? Ya, selamat petang Reinhard. Jadi proses evakuasi tadi dihentikan sekitar pukul 2 karena hujan deras tiba-tiba turun dan dihentikan proses evakuasi karena lokasi pencarian berada di bawah longsoran dan juga tepat di tepi aliran sungai yang lumayan cukup deras. Nah, jadi saat ini petugas sudah mulai kembali ke posko masing-masing dan di sini hanya menyisakan posko relawan dari MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center yang sudah 3 malam standby di lokasi ini. Perlu saya informasikan bahwa di sini tidak ada posko pengungsian atau posko kesehatan karena memang tidak ada pengungsi yang ada di sini. Sayangnya beberapa hari terakhir memang tidak ada pasokan bantuan untuk para relawan yang sedang bertugas di sini dan baru 2 malam ini teman-teman dari MDMC bersiaga dan sekaligus menjadi posko para pelintas. Sedangkan di bagian luar ini merupakan jalan utama yang menjadi jalan untuk pasokan bantuan dan juga distribusi bantuan dan juga kesehatan. Dan ketika hujan turun, jalan ini akan selalu mengalami kemacetan dan cenderung licin. Dari data yang saya terima dari teman-teman dari MDMC tadi malam saja ada sekitar 57 sepeda motor yang jatuh karena penerangan yang cukup minim, yang sangat minim maksud saya, dan juga lumpur yang cukup tebal ketika setelah hujan turun. Baik, Mujib, tadi Anda katakan medan cukup berat, artinya bagaimana tantangan para relawan tadi dalam melakukan evakuasi? Ya, saya akan sambil berjalan ke arah lokasi longsor, jadi ada sekitar 50 meter dari lokasi posko ini merupakan lokasi longsoran dan bisa kita lihat jalanan dipenuhi dengan lumpur, alat berat disiapkan di kiri kanan untuk menghalangi potensi ada longsor susulan di sebelah kiri kita. Dan saat ini medan berat yang harus dilewati oleh para relawan ketika melakukan pencarian dan evakuasi adalah lumpur yang sangat tinggi ditambah dengan licinnya jalan akibat tanah basah serta curamnya jurang yang terjadi akibat longsoran, ditambah pula dengan tingginya area yang harus dilewati oleh jenazah yang akan diangkat. Saya informasikan juga bahwa memang sudah ada 9 jenazah yang sudah berhasil ditemukan, namun sayangnya baru 8 saja yang bisa diangkat atau dilarikan ke rumah sakit Sayang, dan sisanya 1 orang jenazah masih ditinggalkan di bagian bawah. Terima kasih Mujib Prayitno untuk laporan Anda langsung dari Desa Ciberem di Cianjur, Jawa Barat.
Dan pemirsa, pagi tadi tim kami Wilson Purba bersama dengan Rizky Ihwal dan Zulkarnain ikut turun ke dasar jurang Cijedil, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban. Hujan menghambat evakuasi korban gempa yang tertimbun karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Pencarian korban di hari kelima pasca gempa, tim evakuasi dari Tim SAR dan Korps Marinir turun di dataran paling rendah lokasi longsor di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Petugas harus berpegangan dengan tali saat turun demi keamanan. Pemirsa, kami mencoba untuk melakukan dan juga membantu proses evakuasi di kawasan Cijedil. Kami sudah turun ke bawah, ini ke paling bawah atau ke dasar dari jurang ini untuk memastikan apakah masih ada korban yang tertimbun di kawasan ini. Sesampainya di bawah, petugas menggali timbunan tanah dengan cangkul dan tangan untuk mencari korban. Setelah beberapa saat, ditemukan kartu identitas salah satu korban atas nama Wawan, kelahiran 6 Juni 1959. Ya, mirsa, sekarang saya sudah berada di dasar jurang tempat terjadinya longsor Cijedil dan saat ini kami bersama Korps Marinir sedang mencoba untuk mencari tahu dan juga mengevakuasi korban dari gempa dan juga longsor Cianjur. Kita lihat saat ini memang kawasan yang diperkirakan ada jenazah ini diairi oleh petugas untuk mempermudah agar tanah ini bisa mengalir ke bawah sehingga untuk proses pengerukan ini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kita lihat sejumlah anggota Korps Marinir masih mencari strategi mana yang paling efektif dan juga paling mudah dilakukan untuk bisa melakukan proses evakuasi. Dan beberapa saat lalu kami juga mendapatkan KTP dan juga perhiasan dan juga kartu ATM di sini. Tadi KTP seorang pria yang memang merupakan warga Cijedil di sini sudah ditemukan. Dan diperkirakan juga di sini adalah lokasi korban sehingga pencarian di sini terus dilakukan. Beberapa saat lalu di sini memang sudah ditemukan jenazah sehingga ini ada dugaan kuat juga bahwa di sini masih tertimbun jenazah. Kita akan masih saksikan bersama seperti apa kondisi dan juga proses evakuasinya. Hujan deras turun memaksa petugas menghentikan sementara pencarian. Petugas menghindari resiko longsor susulan akibat hujan sehingga terpaksa naik kembali ke dataran tinggi. Pencarian akan dimulai kembali setelah hujan reda sampai korban yang diduga tertimbun di wilayah ini ditemukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Ihwal, dan Zulkarnain, iNews melaporkan.